Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Juheri. Saya tinggal di Jalan Galang, Lubuk Pakam. Kalau kabupatennya dari Serdang, provinsinya Sumatera Utara, ya negaranya Indonesia, kan gitu. Saya dulunya divonis dokter jantung koroner. Nah, saya pun nggak ngerti itu yang namanya jantung koroner. Karena saya kan orangnya suka olahraga, bekerja keras. Tapi pada umumnya yang kena itu ya orang-orang kaya gitu. Tapi nyatanya ya macam saya ini orang miskin kena juga jantung koroner gitu. Jadi sakit jantung koroner itu nggak memandang orang gitu. Nah, cuman saya salah di pola makan gitu. Banyak makan santan-santan yang lemak-lemak lah. Jadi setelah diponis sama dokter saya sakit jantung, saya berusaha berobat ke medis. Berobat di medis ya bukan makin sembuh, makin parah gitu. Apalagi kalau malam itu nggak bisa tidur. Nah, ada benda jatuh sedikit aja, macamnya jantung ini apa namanya, macam dipukuli gitu, nggak bisa kena suara gitu. Bahkan hampir 6 bulan tetangga itu saya minta tolong sama tetangga jangan hidup suara musik. Nah, dengarkan musik itu pun nggak bisa hampir 6 bulan. Jadi saya pun berusaha berobat ke medis, tanya ke apa namanya itu, kalau apa istilahnya ke itu yang apa namanya itu herbal itu kayak suruh makan rumput, yang disuruh minum ini minum itu, semuanya ya nggak bisa juga. Nah, jadi sampai keputusannya dokter mengatakan saya harus dipasang cincin atau pasang ring. Nah, orang rumah pun nyerah. Udahlah ya, nggak usah lagi lah ke dokter. Kalau dioperasi, orang rumah bilang takut katanya. Nah, saya pun juga takut kan gitu. Jadi ya sambil menunggu jeda waktu tadi, ada kira-kira seminggu lagi suruh ke rumah sakit dioperasi. Saya ya saya orang Islam ya, saya berdoa sama Allah. Di dalam doa itu saya mohon, saya minta tolong sama Allah, ya Allah tunjukilah jalan yang benar. Kalau memang ini yang operasi yang terbaik, operasi ini yang lebih bagus, saya jalankan. Tapi kalau memang ada yang lebih bagus, lebih baik, bikinlah penghalangnya, bikinlah operasi ini supaya jadi gagal. Jadi kurang 2 hari lagi saya operasi, datanglah teman. Itu waktu itu temannya itu teman adik saya, namanya Bu Otnida, datang ke rumah. Itu pun mau maghrib dia datang, dia bilang, "Loh Pak, kenapa sakit?" Terus dia bilang gini, "Bapak sakit apa?" "Sakit jantung, saya mau dioperasi." Terus kata ibu itu, "Udah Pak, nggak usah dioperasi. Ada teman dia umurnya hampir 80, gagal ginjal, minum produk Elken aja bisa sembuh." Tuh dia bilang bisa sembuh. Yakinlah Pak. Ya saya ya yakin nggak yakin, orang saya belum pernah coba kayak apa sih reaksi dan reaksinya produk Elken ini. Jadi setelah itu saya bilang kalau memang ibu ingin mengobati saya atau menolong saya dengan produk Elken punyanya Bu Otnida, nanti ibu datang 2 hari lagi, jumpai istri saya. Karena saya nggak berani ngasih keputusan, karena yang punya uang lah gitu, itu di tangan istri saya. Jadi iyalah kata Bu Otnida. Setelah itu pulanglah mereka. Baru 2 hari kemudian datanglah orang itu rame-rame. Bu Otnida, Bu Dewi,
sama Bu Lini datang ke rumah pas hari Minggu itu. Ketepatan istri memang ada di rumah. Setelah itu kenalan lah orang itu sama orang rumah, dikenalkan juga produk Elken ini. Dia bilang ya yakin pasti sembuh kan gitu. Ya semuanya itu bukan karena produk Elken, karena Allah juga yang menentukan, karena jodoh lah mungkin. Jadi kata Bu Lini, ya kalau memang mau makan produk Elken, jangan tanggung-tanggung. Karena dia punya batas itu apa namanya, punya masa perubahan sel tadi itu 4 bulan harus diminum nutrisi itu. Jadi semua anjuran Bu Lini, Bu Dewi, saya ikuti. Apa kata orang itu, saya ikutilah langkah-langkah Elken tadi. Ya setelah itu ya saya nggak ngerti juga apa nih nutrisi. Saya berpikir nutrisi apa ini nutrisi kan gitu. Jadi diterangkan orang itulah nutrisi, karena sifat nutrisi ini memperbaiki sel yang apa namanya, sel yang rusak diperbaiki. Jadi saya berpikir kalau sel yang diperbaiki, kalau di dalam tubuh diri saya ini sel yang diperbaiki, alhamdulillah bisa sehat ini kan gitu. Sel peredaran darah dilancarkan. Jadi saya berpikir juga sambil, tapi ya waktu itu masih cengap-cengap juga lah orang namanya saya di tempat tidur waktu itu kan. Jadi saya tes produknya, ya banyak. Saya minum ekstra, saya minum IG6, saya minum spirulina, saya minum Dineksi. Semuanya saya ikuti apa kata mereka. Gitu, harus begini. Jadi saya ikutilah langkah-langkahnya. Alhamdulillah dalam 3 hari perasaan di dalam tubuh ini kok napas itu nyaman gitu. Napas nyaman, nggak ngos-ngoson lah gitu. Sampai saya pun heran kan gitu. Jadi setelah 3 hari saya keluar ke masjid. Biasa kan asal sholat ke masjid diantarkan anak gitu. Jadi saya sholat sendiri ke masjid, ikut diantarkan anak juga. Waktu pertama 3 hari itu diantarkan anak. Jadi setelah itu agak enakan. Jadi saya pun ngetes maksudnya gini, kalau azan itu kan jerit-jerit, napas itu kan mesti panjang gitu. Tapi nyatanya saya bisa gitu. Bisa azan, alhamdulillah. Terus saya bisa jalan sendiri ke masjid, pulang pergi gitu. Jadi untuk mengetes lagi, saya tes lagi naik sepeda motor, ada kira-kira dari sini 20 km lah gitu perjalanan. Ngebut saya naik kereta itu sendirian. Kalau memang arah, ya istilahnya gimana ya, kalau memang mau kecemplung paret lah gitu. Kalau memang mau masuk paret lah, soalnya kenceng-kenceng. Tapi konsentrasi tadi bisa gitu. Kan gitu. Saya coba tes, oh bisa kan gitu. Ya terus saya ikuti terus sampai sekarang makan produk. Nah saya sekarang usia 54. Jadi ya alhamdulillah masih dikasih hidup kedua kali sama Allah. Saya bisa beraktivitas untuk nyaman beribadah. Itulah yang paling penting, ibadah tadi. Jadi kita bisa berkonsentrasi sama Allah, itu aja. Terima kasih lah Pak ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.